Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah pada pertemuan kedua ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anakku bisa mengikuti pembelajaran yang kedua ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga dengan membaca doa pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk bacaan doa belajar, Ustadz sendiri yang akan memimpinnya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk anak-anakku, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Tentunya dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan sekitar agar kita semua terbebas dari penyakit. Dan untuk pembelajaran kita hari ini tidak lepas dari pembelajaran pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Dan untuk pembelajaran hari ini yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hari ini kita akan membahas cuma 4 nama-nama Allah, yaitu yang pertama adalah As-Samad, yang kedua Al-Muqtadim, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang terakhir adalah Al-Baqi. Nah, sebelumnya Ustadz ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Nama-nama Allah biasa disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu sendiri adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan bagus. Kata Asmaul Husna diambil dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu yang pertama al-asma dan yang kedua al-husna. Al-asma berarti nama, sedangkan al-husna adalah baik dan bagus. Nah, ini menurut para pakar. Menurut Muhammad Ali Kasan Umar, saya ulangi, menurut M. Ali Kasan Umar, pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan agung, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang jumlahnya ada 99. Nah, untuk melihat jumlahnya itu, kita bisa melihat di telapak tangan, bahwasanya di telapak tangan kanan ada angka 18. Dan untuk di telapak tangan kiri ada 81. Jika dijumlahkan menjadi 99. Nah, itu adalah contoh atau tulisan nama-nama Allah yang ada di telapak tangan kita. Dan untuk pembahasan pertama atau nama-nama Allah yang pertama yang kita bahas, yaitu As-Samad, yang memiliki arti maha dibutuhkan atau tempat meminta segala sesuatu yang baik. Nah, untuk anak-anakku, jika ingin meminta segala sesuatu yang baik, jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita meminta kepada selain dari Allah, kita akan dikatakan syirik. Berikut beberapa contoh pengakuan atas sifat As-Samad. Yang pertama yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam segala hal keinginan dan permintaan kita yang baik. Dan yang kedua, berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh yang ketiga, berusaha membantu rekan kawan baik di sekolah maupun saat berada di rumah dalam bentuk tenaga, pikiran, beserta tutur kata yang santun. Nah, untuk pembahasan As-Samad ini sendiri sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu.
Nah, setelah kita mempelajari pengertian dari As-Somad, selanjutnya kita menuju ke nama Allah yang kedua, yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu sendiri memiliki arti Maha Kuasa. Contoh pengakuan sifat Al-Muqtadir dalam kehidupan kita yaitu yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba dalam hal mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Dan penjelasan ini sudah dijelaskan dalam Quran surah Yasin ayat 82 yang berbunyi, Innama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia mengkehendaki sesuatu, dia hanya berkata jadilah maka jadi. Nah, itu tadi nama Allah yang kedua yaitu Al-Muqtadir. Selanjutnya nama Allah yang ketiga yaitu Al-Muqaddim, yang artinya maha mendahulukan. Contoh mengakui sifat Al-Muqaddim dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, dalam melakukan kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat atau mendahului dalam perbuatan baik. Contohnya, apabila kita ingin makan jangan lupa membaca basmalah. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu tidak melakukan penundaan dalam hal pekerjaan, utamanya bagi anak didik atau murid sekolah dalam bidang belajar. Nah, ini biasa dilakukan anak-anak apabila ingin mengerjakan tugas pasti menunda-nunda. Nah, saya berharap untuk anak-anakku yang mengikuti pembelajaran Ustadz harus mendahulukan mengerjakan tugas sebelum bermain. Dan untuk contoh yang ketiga, lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Nah, ini disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-30 ayat 34. Mari kita bersama-sama mendengarkan bunyi Quran surah Al-A'raf ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setelah kita mengetahui tiga nama tadi, selanjutnya nama yang terakhir yaitu Al-Baqi, yang artinya maha kekal. Allah itu tidak pernah mati dan tidak pernah diperanakan dan tidak pernah beranak. Cara meneladani Asmaul Husna sifat Al-Baqi yaitu yang pertama, dengan cara menyadari bahwa cepat atau lambat kita akan kembali kepadanya atau meninggal. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan sisa umur yang dimiliki kecuali untuk berbuat amal kebaikan. Yang ketiga, tidak mencintai dunia secara berlebihan karena dunia bersifat fana atau sebentar. Nah, untuk penjelasan dari yang maha kekal ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255 atau biasa kita sebut dengan ayat kursi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mendengarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Nah, setelah kita mempelajari dari 4 nama Allah Subhanahu wa taala, dari As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi, saya berharap anak-anakku bertanya jika ada materi atau dari nama-nama tersebut tidak dipahami. Boleh berkomentar atau mengisi kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk itu setelah anak-anakku bertanya, silakan anak-anakku untuk membuat kesimpulan terkait materi yang telah didapatkan pada hari ini. Nanti Ustadz sendiri yang akan memeriksanya. Selanjutnya setelah membuat kesimpulan, Ustadz berharap materi yang saya sampaikan atau Ustadz sampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik dan lancar. Sekarang silakan anak-anakku menulis PR di rumah. Yang pertama, ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Yang kedua, sebutkan 4 Asmaul Husna yang dipelajari tadi beserta artinya. Yang ketiga, apa arti dari kata Al-Asma dan Al-Husna? Yang keempat, jika meminta sesuatu kebaikan selain dari Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak mencerminkan contoh asma Allah. Sebutkan asma Allah tersebut. Yang kelima, terdapat dalam Quran surah berapakah penjelasan asma Allah, yaitu Al-Baqi? Sebutkan nama surah dan ayat berapa. Silakan anak-anakku mengerjakan dengan baik dan benar. Nanti Ustadz akan memeriksanya pada saat pertemuan berikutnya. Terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah berakhir dari materi atau pembelajaran tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut dengan Asmaul Husna. Walaupun kita mempelajarinya cuma 4 dari nama As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Saya berharap materi ini bisa diterima dengan baik. Dan Ustadz berharap anak-anakku sekalian semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam beraktivitas dapat diperlancar. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila dalam pembahasan atau penyampaian Ustadz ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena ada pepatah yang mengatakan, apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Apabila ada kata-kata Ustadz yang salah, jangan disimpan dalam hati. Nah, mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.